Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa lagi melanjutkan diskusi kita terkait dengan mata kuliah Ulumul Quran. Dan hari ini kita akan membahas tentang asbabun nuzul, ya. Eh, kita mulai dulu dari definisi seperti biasa. Eh, jadi secara kebahasaan dan secara istilah. Secara kebahasaan, maka definisi asbabun nuzul ini bisa dibagi menjadi dua kata. Asbab yang merupakan bentuk jamak dari kata sabab ya dalam bahasa Arab, yang dalam terjemahan Indonesianya itu sudah sangat mirip ya, sebab begitu ya. Jadi sabab itu bentuk tunggal, asbab bentuk jamak. Eh, yang artinya adalah sesuatu yang menyebabkan adanya atau terjadinya sesuatu yang lain. Ya, sebab lah dalam bahasa kita kan begitu ya. Nah, kata asbab yang digunakan merujuk pada sebab-sebab karena merujuk pada beragam sebab ya. Bisa jadi karena sebabnya itu banyak walaupun ada satu ayat, bisa jadi merujuk kepada makna bahwa memang ada beragam sebab untuk beragam ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Begitu ya. Nah, yang kedua katanya adalah nuzul dari kata nazala yang zilu yang artinya jatuh, jatuh dari tempat yang tinggi. Nah, ini bisa kita kaitkan dengan diskusi kita pada pertemuan sebelumnya, di mana kita juga menjelaskan bahwa Al-Quran itu ya ada atau turun dalam fase-fase tertentu, ya fase-fase dari Lauhil Mahfudz begitu ya, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, sehingga kata nuzul ini menjadi tepat atau relevan gitu ya, secara kebahasaan. Nah, kemudian selanjutnya secara istilah ada beragam ulama yang mencoba mendefinisikan apa yang dimaksud dengan asbabun nuzul. Yang pertama yang ingin kita kutip adalah Jalaluddin As-Suyuti. Beliau mengatakan bahwa asbabun nuzul ialah segala sesuatu yang terjadi pada waktu atau masa tertentu dan menjadi penyebab turunnya satu atau beberapa ayat di dalam Al-Quran. Jadi tekanannya adalah sesuatu yang terjadi pada satu masa ya, satu waktu. Sementara Abdul Azim Al-Zarqani mengatakan asbab nuzul adalah segala sesuatu yang terjadi pada waktu atau masa tertentu dan menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran sebagai penjelasan kandungan dan penjelasan hukum terkait sesuatu tersebut. Nah, terkait dengan hukum ini nanti kita ada contoh ya, bagaimana asbabun nuzul juga menjelaskan atau semakin memperjelas kandungan hukum di dalam ayat tersebut. Misalnya nanti ketika kita membahas penjelasan tentang bagaimana dilarangnya khamar secara bertahap di dalam Islam pada waktu itu. Nah, yang ketiga ini dari penulis yang bukunya kita banyak rujuk, kita banyak kutip, yaitu dari Syekh Mana Khalil Qattan yang mengungkapkan bahwa asbabun nuzul adalah segala sesuatu baik berupa peristiwa maupun pertanyaan yang terjadi pada waktu atau masa tertentu dan menjadi sebab turunnya Al-Quran. Nah, teman-teman bisa lihat ya, jadi ada gradasi di situ. Ada ulama yang mengatakan sesuatu, ada yang mengatakan juga pertanyaan atau peristiwa begitu. Jadi saya kira ini semakin memperjelas contoh atau ciri-ciri atau bentuk dari asbabun nuzul itu sendiri. Nah, dari beberapa definisi tadi, rasanya cukup aman kalau kita kemudian mengatakan bahwa asbabun nuzul adalah suatu kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Nah, turunnya ayat Al-Quran itu atau peristiwa itu kemudian menjadi sabab ya, dalam rangka apa? Dalam rangka menjawab satu pertanyaan atau menjelaskan satu kondisi, misalnya satu hukum begitu ya, menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dan merupakan bahan sejarah gitu ya.
Terkait dengan beragam peristiwa yang terjadi, dapat juga dikategorikan bahwa peristiwa itu bisa jadi yang pertama adalah adanya konflik sosial. Ini seperti keadaan ketika suku Aus dan suku Kharraj ya bersitegang gitu. Kemudian ada juga eh, kejadian tersebut, peristiwa tersebut merupakan suatu kesalahan yang kemudian langsung dikoreksi. Nah, ini yang terjadi dengan salah satu sahabat Nabi ya. Dalam satu riwayat dikatakan ini adalah sahabat Ali begitu, yang mengimami salat dalam keadaan mabuk. Tapi lihat konteksnya, pada waktu itu memang pelarangan khamar itu masih apa namanya bertahap begitu. Dan pada fase ini kemudian turunlah ayat yang melarang meminum khamar ketika mendekati waktu sholat. Bisa juga dia adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sahabat-sahabat Nabi, gitu ya. Jadi ini beragam peristiwanya, bentuk peristiwanya. Jadi bisa sangat banyak. Nah, ini pertanyaan umum kalau kita membahas asbabun nuzul. Apakah seluruh ayat di dalam Al-Quran itu memiliki sababun nuzul atau asbabun nuzul? Ya, sering sekali kita kita apa namanya bahas ini. Dan saya kira ini juga menjadi pertanyaan di hampir setiap benak orang yang membahas tentang ulumul Quran. Di sini saya ingin mencoba menggambarkan dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan tidak semua ayat Al-Quran itu memiliki sabab atau asbabun nuzul. Nah, maka dalam pendapat ini, ayat dalam Al-Quran bisa dikategorikan sebagai ayat yang ibtidaan dan ada ghaira ibtidain, gitu ya. Jadi ada ayat Al-Quran yang diturunkan tanpa sebab latar belakang, jadi dia tiba-tiba ya memang turun saja begitu. Makanya ibtidaan ya, mulai saja langsung gitu. Namun ada juga yang dikategorikan sebagai ayat yang memiliki latar belakang. Nah, ini jadi ghaira ibtidain. Jadi ada sebab dulu baru kemudian ayatnya turun atau ayatnya disampaikan begitu ya. Nah, ini adalah apa namanya pendapat yang pertama. Jadi tidak semua. Pendapat yang kedua mengatakan semua ayat Al-Quran itu sebetulnya ada sebabnya, gitu. Memiliki asbabnya, memiliki asbabun nuzul, gitu kan. Nah, tapi di sini akan dijelaskan lagi. Menurut pendapat yang kedua ini, ayat Al-Quran itu ya secara keseluruhan sababun nuzulnya adalah kesejarahan Arabia pra Al-Quran pada masa turunnya Al-Quran. Jadi kondisi pra-Islam gitu ya, itu yang kemudian kan menjadi satu kebutuhan akan turunnya risalah Islamiyah atau agama Islam itu sendiri, ya kan? Nah, di mana kita memahami bahwa konteks sejarah pada waktu itu bangsa Arab berada pada masa yang disebut atau dikenal sebagai masa jahiliyah gitu. Nah, ini dianggap sebagai latar belakang makro. Latar belakang makro. Jadi asbabun nuzul yang makro gitu, secara global begitu ya. Nah, itulah makanya kemudian Al-Qur'an atau Islam yang turun itu gitu ya, dalam bentuk ayat-ayat Al-Qur'an itu disebabkan karena kondisi pra-Islam itu. Ada kebutuhan kan di situ ya. Nah, sementara apa bedanya dengan riwayat-riwayat asbabun nuzul yang ada itu ya, yang kecil-kecil yang parsial itu. Nah, itu dinilai sebagai sebab mikro. Jadi secara spesifik satu sebab turun. Misalnya di dalam surat apa yang ada di Mau'idatain itu kan ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq dan seterusnya. Ya gitu ya. Itu kan ada sebab khusus yang melatar belakangi ayat tersebut turun gitu. Lalu mana dari kedua pendapat ini yang dianggap sebagai pendapat yang rajih atau pendapat yang jumhur? Nah, sebagian besar ulama mengatakan pendapat yang pertama, bahwa tidak semua ayat Al-Quran itu
ada sebab turunnya. Tetapi sebetulnya kita kalau memahami kedua pendapat ini ya sebetulnya sama saja gitu ya. Karena kalau yang pertama itu spesifik membahas tentang asbabun nuzul dalam arti dia adalah penjelasan yang didapatkan dari Al-Quran atau Al-Hadis, terutamanya Al-Hadis begitu kan. Sementara kalau yang kedua itu dia mengatakan adalah masa atau kondisi pra-Islam sebagai sebab turunnya Islam, di mana Al-Quran adalah sumber dari agama Islam tersebut. Ini mudah-mudahan bingung ya, nanti kita akan bahas dalam sesi diskusi saya kira. Nah, terkait dengan perkembangan perhatian umat Islam terhadap asbabun nuzul, para ulama banyak yang membagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah fase ketika Nabi Muhammad SAW itu masih hidup. Nah, pada masa itu kaum Islam, orang-orang Muslim itu tidak terlalu menaruh perhatian secara khusus terhadap asbabun nuzul. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW saat itu masih hidup sehingga para sahabat selalu bisa berkonsultasi, menanyakan apabila ada hal-hal yang kurang jelas. Termasuk juga kalau ada asbabun nuzul itu kan mereka bisa memahaminya secara langsung gitu ya. Karena kondisinya masih ada Nabi Muhammad SAW. Jadi pada waktu itu tidak ada catatan secara spesifik begitu ya. Misalnya apakah dalam bentuk kitab begitu, tidak ada gitu ya. Yang fase kedua adalah fase setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Fase ini ditandai dengan adanya riwayat-riwayat yang ditransfer, yang dinarasikan, yang disambungkan dari para sahabat kepada para tabi'in. Yang diantaranya adalah menjelaskan tentang asbabun nuzul. Jadi pada waktu fase pertama masyarakat Islam itu kan sangat tergantung kepada Rasul. Pada fase kedua, maka mereka bergantung dari hadis-hadis yang disampaikan oleh para sahabi, para sahabat begitu ya. Nah, pada fase ini pun sebetulnya juga perhatian umat Islam itu belum terlalu spesifik. Kalau kita kaji secara komparatif misalnya pada fase ini kan masih banyak juga ulama-ulama yang hafidh Quran, ulama-ulama yang hafidh hadis gitu ya, sehingga mereka masih tidak terlalu khawatir jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan asbabun nuzul. Nah, pada fase ketiga lah sebetulnya perhatian umat Islam itu mulai muncul. Pada fase ketiga ini terjadi pada sekitar akhir abad kedua atau awal abad ketiga Hijriah, di mana pada masa itu terjadi perkembangan pengetahuan dalam dunia Islam secara masif. Perhatian masyarakat Muslim terhadap ilmu pengetahuan terasa sangat kuat. Dan ini dalam beragam bidang, begitu ya, tidak eksklusif dalam bidang ulumul Quran saja, tetapi juga dalam bidang misalnya ulumul hadis. Jadi tadwin, proses kodifikasi, proses penulisan kitab itu terjadi dalam beragam bidang ilmu, termasuk di dalamnya ilmu Al-Quran atau ilmu tafsir. Nah, di dalam pembahasan inilah kemudian ada perhatian secara khusus terhadap asbabun nuzul. Ya, di mana asbabun nuzul itu dicantumkan sebagai salah satu konten dalam tafsir-tafsir Al-Quran. Gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Saya kira ini bisa dibaca ya terkait dengan fungsi asbabun nuzul, membantu penafsir, menjelaskan ayat, menjelaskan hikmah, menjelaskan makna yang khusus gitu ya, dan seterusnya. Ini juga nanti akan dijelaskan dalam beragam pembagian yang lebih spesifik. Saya lanjut dulu. Sekarang kita membahas bagaimana cara mengetahui asbabun nuzul. Nah, mengetahui asbabun nuzul itu spesifik memang harus merujuk pada riwayat-riwayat hadis. Karena asbabun nuzul ini tidak bisa di-create ya, tidak bisa diolah pikirkan, tidak bisa diduga-duga, tidak bisa kita kemudian menganalisa dan seterusnya menggunakan akal. Jadi lebih pada penggunaan riwayat-riwayat hadis. Karena itu penjelasan yang sudah diberikan oleh Nabi terkait dengan asbabun nuzul itu kemudian terekam dalam riwayat-riwayat hadis.
Nah, belakangan kemudian ada ulama-ulama yang memiliki perhatian khusus terkait dengan pencatatan asbabun nuzul ini, gitu ya. Di sini teman-teman bisa melihat ada misalnya Al-Wahidi dengan kitabnya ya, Asbabun Nuzul. Nah, ini kitab sudah diterjemahkan juga dalam beragam bahasa, termasuk bahasa Inggris. Kalau Anda lihat apa namanya marketplace, Anda ketikkan saja misalnya ya tentang Asbabun Nuzul juga akan muncul yang versi bahasa Indonesia yang sudah terjemahan. Jadi kalau diperhatikan ini sebetulnya adalah juga kitab tafsir ya, tetapi dia menjelaskan aspek asbabun nuzulnya secara cukup mendalam dengan cara apa menuliskan hadis-hadis terkait dengan ayat-ayat yang memiliki asbabun nuzul. Al-Wahidi dikatakan sebagai salah satu ulama awal yang memiliki perhatian khusus ya terhadap apa namanya asbabun nuzul, dan beliau memang memiliki kitab yang secara khusus ditulis untuk menjelaskan asbabun nuzul ini. Nah, belakangan nanti ada lagi ulama-ulama yang lain, ada Al-Ja'fari gitu ya, ulama abad ke-8, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama abad ke-9, kemudian ada As-Suyuti, ulama Jalaluddin As-Suyuti, ulama abad ke-10 gitu ya, yang memiliki perhatian juga terhadap asbabun nuzul. Tapi lagi-lagi peletak dasar-dasar keilmuan yang jelas tampaknya dari segi literatur dilakukan oleh Ali bin Ahmad Al-Wahidi. Dan kita apa namanya berterima kasih ya karena beliau bayangkan pada abad ke apa namanya 5 Hijriah begitu kan sudah menulis kitab yang luar biasa ini. Oke. Nah, tadi terkait dengan definisi dan juga bagaimana cara memahami asbabun nuzul. Sekarang kita mencoba mengidentifikasi macam atau ragam asbabun nuzul. Nah, untuk mengidentifikasi macam atau ragam ada dua pembagian ya. Yang pertama ta'addud al-asbab wan nazil wahid. Ta'addud al-asbab. Jadi asbabnya ada ada lebih dari satu sebab turunnya. Tetapi ayat yang diturunkan itu satu, cuma satu aja. Nah, ini ada contoh Quran surat Al-Ikhlas ya. Jadi ayat di atas turun sebagai tanggapan terhadap orang-orang kafir di Mekah sebelum Nabi hijrah gitu ya. Namun juga menjadi tanggapan bagi ahlul kitab yang ditemui di Madinah. Jadi ayatnya sudah turun, tetapi sebabnya bisa bertambah. Sebab yang pertama kaitannya dengan surat Al-Ikhlas ini ya, itu adalah respon terhadap kafir Quraisy di Mekah, ya kan? Karena mereka apa namanya memang masih memiliki PR terkait dengan akidah ini. Dan itu menjadi relevan gitu ya karena sebagaimana kita nanti mungkin akan bahas ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah itu diantaranya dapat dibedakan berdasarkan konten. Ayat-ayat Makkiyah, ayat yang turun di Mekah itu lebih banyak berkaitan dengan masalah akidah yang merupakan hal yang sangat mendasar dan perlu dari awal dipahami atau dipelajari oleh seorang muslim. Nah, tapi juga memiliki apa? Asbab yang lain, yaitu respon terhadap ahli kitab yang ada di Madinah. Maka ayatnya satu gitu ya, tapi sebabnya bisa lebih dari satu. Gitu. Nah, ini juga sama nih ya. Ini Quran surat Al-Baqarah juga hafidhu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ini juga ayatnya satu kan, Al-Baqarah 238, tetapi memiliki beragam sebab. Setidaknya ada 4 sebab yang dijelaskan oleh ulama begitu. Oke, berikutnya pembagian yang kedua, ta'addud an-nazil wal asbab wahid. Nah, ini kebalikannya persis. Jadi
ayatnya banyak, lebih dari satu, tapi sebab turunnya ayat tersebut sebetulnya hanya satu kisah atau satu kejadian. Gitu. Jadi contohnya ada pada Quran surat Ad-Dukhan ayat 10, 15 dan 16. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Gitu kan ya. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Kita nanti akan ada ceritanya nih. Inna kashiful adabi qalilan innakum aidun. Sesungguhnya kalau kami akan melenyapkan siksa itu agak sedikit. Sesungguhnya kamu akan kembali ingkar. Yauma natbishul batsyatal kubra inna muntaqimun. Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras, sesungguhnya kami memberi balasan. Ini seperti kisah. Seperti kisah. Nah, dan memang ada kisah di balik turunnya beberapa ayat ini. Apa kisahnya? Kisahnya terkait dengan orang-orang yang ingkar, gitu ya, orang-orang yang ingkar gitu. Jadi dalam suatu riwayat dikatakan bahwa kaum Quraisy itu kan durhaka kepada Nabi SAW. Mereka berdoa mendapatkan kelaparan, gitu ya, kelaparan seperti yang terjadi pada masa atau pada zaman Nabi Yusuf. Masih ingat mungkin ya cerita Nabi Yusuf? Ada tahun-tahun penuh hasil kekayaan alam, tapi kemudian ada tahun-tahun dengan apa namanya eh, musim panen yang sedikit begitu ya. Nah, gitu. Nah, maka karena perilaku mereka yang seperti itu, ya, yang durhaka seperti itu, turunlah Quran surat Ad-Dukhan ayat 10. Kemudian mereka menghadap Nabi. Siapa? Orang-orang yang tadi itu, orang Quraisy itu, gitu ya. Dan mereka meminta bantuan. Maka akhirnya Rasulullah berdoa, kasihan, turunlah hujan. Gitu, turunlah hujan. Nah, maka turunlah ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-15 dari Quran surat Ad-Dukhan. Tapi begitu diberi kebaikan, mereka kok jadi lupa lagi gitu loh. Lupa lagi, sesat lagi. Akhirnya turunlah ayat yang ke-16. Jadi ada lagi siksaan lagi gitu. Siksaan itu pun terjadi pada waktu perang Badar. Jadi seperti terlihat ya, ini kisahnya satu tentang satu kaum, kaum Quraisy gitu kan. Tapi ayatnya yang turun beberapa gitu. Nah, itulah yang dikatakan dalam teori ini ta'addud an-nazil wal asbab wahid. Yang turun an-nazil, yang turun ya, itu maksudnya Al-Qur'an itu banyak ta'addud dan sebabnya satu peristiwa dalam hal ini ya. Baik. Sekarang terkait dengan redaksional. Redaksional dan kemudian konsekuensi makna dari asbabun nuzul. Terkait dengan redaksi, ini pun dapat dibagi menjadi dua, gitu ya. Yang pertama, yang redaksinya jelas atau dalam bahasa Arab sharih, gitu ya. Nah, di dalam bahasa sharih ini, maka ungkapan asbabun nuzul itu betul-betul jelas. Ada kata-kata seperti sebab turunnya ayat ini adalah telah terjadi maka turunlah ayat. Rasulullah pernah ditanya tentang maka turunlah. Ini ungkapan dalam hadis yang menerangkan tentang asbabun nuzul. Jadi jelas tanpa ada yang aling-aling memang spesifik membahas tentang asbabun nuzul. Kan begitu ya. Ini ada contoh dari Quran surat Al-Maidah ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram walal hadi walal qalaid wala aminal baital harama yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Nah, ini Al-Baqarah
Al-Maidah ayat 2 ya. Sekarang kita perhatikan asbab nuzulnya. Oke. Jadi asbab nuzul dari ayat tadi adalah ketika Ibnu Jarir dijelaskan gitu ya dalam sebuah hadis dari Ikrimah yang bercerita bahwa Hatman bin Hindun al-Bakr datang ke Madinah bersama kafilahnya yang membawa bahan makanan. Kemudian ia menjual, lalu ia masuk ke Madinah menemui Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi membaiatnya masuk Islam. Tak kala dia pamit keluar, Nabi memandang dari belakang, kemudian beliau bersabda kepada orang-orang yang di sekitar. Jadi Nabi bersabda, sesungguhnya ia telah menghadap kepadaku dengan muka yang bertampang durhaka, dan ia pamit dariku dengan langkah yang khianat. Tak kala Al-Bakri sampai di Yamamah, ia kembali murtad dari agama Islam. Kemudian pada bulan Zulkaidah, dia keluar bersama kafilahnya dengan tujuan ke Mekah. Tatkala para sahabat Nabi SAW mendengar beritanya, maka segolongan sahabat Nabi dari kalangan Muhajirin dan Ansor bersiap-siap keluar Madinah untuk mencegat orang yang berada di dalam kafilah tersebut. Kemudian Allah menurunkan ayat, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah. Akhirnya para sahabat kemudian mengurungkan niatnya begitu ya. Jadi ini kejadian, memang kadang-kadang terjadi ada orang-orang yang munafik begitu ya di dalam Islam. Namun demikian kejadian itu tidak boleh menjadi justifikasi kita berbuat hal-hal yang melanggar hukum. Makanya kan ada istilah ya, satu kesalahan tidak menjadikan kesalahan yang lain lebih benar, begitu ya. Oke. Nah, kita lanjut dulu dari segi redaksional, kemudian ada redaksi asbabun nuzul yang masih agak samar, gitu, masih agak samar. Nah, ini disebut dengan istilah muhtamilah, gitu ya, mengandung. Mengandung sesuatu gitu ya, ada kandungan sesuatu di situ. Nah, ini contoh-contoh redaksinya. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan. Berkenaan itu kan ya masih agak kurang gimana begitu kan ya, kurang pasti begitu. Sehingga kemudian ayat tersebut atau asbab tersebut dianggap belum pasti. Ada contohnya nggak? Contohnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Ini ya, ayatnya. Jadi nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum fattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Gitu ya. Nah, di sini kita lihat asbabun nuzulnya. Jadi ceritanya agak panjang nih, teman-teman bisa sambil melihat juga kan, begitu ya. Dalam satu riwayat oleh Imam Abu Daud dan Hakim dari Ibnu Abbas dikemukakan bahwa penghuni kampung di sekitar Yathrib, yang artinya juga adalah Madinah, tinggal berdampingan bersama kaum Yahudi. Mereka menganggap bahwa kaum Yahudi terhormat dan berilmu, sehingga mereka banyak meniru dan menganggap baik segala perbuatan yang dilakukan oleh orang Yahudi tersebut. Salah satu perbuatan yang dianggap baik oleh mereka adalah tidak menggauli istri dari belakang. Nah, padahal kan memang di dalam Islam itu memang dilarang ya yang seperti itu, gitu ya. Jadi tidak perlu karena meniru orang lain, memang dilarang kok sebetulnya di dalam Islam. Oke. Nah, kita lanjut pembahasan kita pada urgensi. Dan dalam urgensi atau kegunaan asbabun nuzul ini kita juga bisa memberikan beberapa contoh yang terkait dengan beragam aspek keilmuan. Yang pertama pastinya adalah terkait dengan tafsir, karena ini kaitannya sangat erat. Jadi menurut para ulama,
Bahkan ada yang mengatakan tadi Al-Wahidi itu ya, yang menulis Asbabun Nuzul itu, eh, pengetahuan tentang tafsir itu tidak mungkin dipahami secara baik, secara lengkap tanpa mengetahui peristiwa dan penjelasan terkait dengan turunnya ayat tersebut. Begitu. Jadi itu apa namanya, gambaran betapa pentingnya asbabun nuzul. Nah, Ibnu Daqiq juga mengatakan hal yang serupa, begitu ya. Jadi asbabun nuzul itu seperti jalan dalam rangka memahami Al-Quran. Artinya kalau mau memahami Al-Quran, ya wajib hukumnya memahami asbabun nuzulnya. Kan begitu ya. Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa asbabun nuzul itu pasti akan menolong seseorang dalam memahami ayat Al-Quran, gitu kan? Karena apa? Kalau tahu sebab turunnya, maka tahu akibatnya, gitu kira-kira. Jadi ini ulama-ulama besar mengatakan demikian. Itu dalam bidang tafsir. Dalam bidang ulumul Quran juga begitu ya. Ada hikmah yang terkait dengan sebab-sebab asbabun nuzul ini, begitu kan? Jadi misalnya di sini dikatakan bahwa yang pertama seseorang dapat mengetahui hikmah di balik syariat ketika dia apa? Mengetahui asbabun nuzulnya. Seseorang dapat mengetahui pelaku atau aktor yang terlibat dalam satu peristiwa ketika kita mengetahui asbabun nuzulnya. Seseorang dapat menentukan apakah ada hal-hal yang khusus atau umum, itu pun diketahui dengan asbabun nuzulnya. Begitu ya. Jadi ada banyak sekali manfaat. Nah, kemudian dalam aspek keilmuan yang lain, seperti terkait dengan syariah, itu pun juga dikatakan bahwa pada prinsipnya asbabun nuzul bisa memberikan kita pengetahuan terkait hikmah dan rahasia. Kenapa sesuatu itu apa namanya, diturunkan, hukum itu diturunkan gitu. Kita juga dapat mengetahui hal-hal yang spesifik gitu kan, yang mungkin tidak kita pahami ketika kita membaca ayat tersebut tanpa mengetahui konteks historis yang merupakan asbabun nuzul dari sebuah ayat. Ini ada contoh yang bagus ya. Misalnya Quran surat Al-Baqarah ayat 158. Nah, bunyinya Inna safa wal marwata min syairillah. Faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ayyattawwafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar-syiar Allah. Barang siapa yang beribadah ke haji, barang siapa beribadah haji ke Baitullah ataupun umroh, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i di antaranya. Nah, perhatiin kata-kata itu ya. Kok umroh atau sa'i di dalam umroh atau haji, kok ada yang mengatakan dosa memang gitu kan? Sampai dikatakan dalam Al-Quran, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i di antara keduanya. Gitu kan? Ini keduanya itu apa? Dan kenapa kok sa'i bisa dikatakan ada kemungkinan berdosa? Begitu kan? Dan seterusnya. Nah, ini ternyata ada kisah. Jadi dulu sebelum pra-Islam, ibadah haji atau umroh itu kan juga dilakukan dalam arti dipraktekkan oleh orang-orang jahiliyah, gitu ya. Nah, ini kan historinya kan jadi bisa terkait dengan kisah Nabiullah Ibrahim dan Ismail kan begitu ya. Nah, jadi apa namanya? Dulu itu juga sudah dipraktekkan termasuk oleh orang-orang kafir atau orang-orang jahiliyah gitu. Nah, tapi pada waktu itu kan orang-orang jahiliyah itu suka naroin apa? Patung berhala begitu. Dan mereka ya sa'i tapi kemudian sambil apa? Menunjukkan respek pada patung-patung tersebut. Nah, di antara patungnya itu adalah patung yang disebut Isaf gitu ya, yang ada di Safa, dan patung yang disebut Nailah yang ada di Marwah
begitu. Nah, ketika Islam datang, ada Fatu Makkah dan seterusnya, begitu ya, maka patung-patung itu kan di apa? Dibuang begitu, dihilangkan. Tapi tetap masih ada orang-orang Islam yang ragu apakah ketika dia melakukan sa'i itu dia berdosa atau seperti melakukan amaliyah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Nah, dengan ayat tadi dikatakan bahwa tidak perlu lagi ada kekhawatiran karena itu tidak lagi berdosa. Kan patungnya sudah nggak ada dan ritual tambahannya juga tidak dilakukan. Gitu ya kira-kira ya. Jadi itu gambaran betapa asbabun nuzul bisa memberikan penjelasan yang detail terhadap suatu konteks di dalam ayat Al-Quran. Ini saya kira juga relevan bahwa pemahaman terhadap asbabun nuzul itu ada kaitannya dengan kemudahan dalam menghafal. Kenapa? Karena kemudian kita jadi tahu gitu ya, ada konteks peristiwa di situ, ada konteks hukum di situ, gitu kan? Ada pelaku, siapa pelakunya, begitu ya, dan seterusnya. Itu kan membantu menjadi apa namanya pengingat dalam kita menghafal Al-Quran, kan begitu ya? Saya kira ini gambarannya, nanti kita bisa berdiskusi. Mudah-mudahan penjelasan tentang asbabun nuzul ini melengkapi pemahaman kita tentang bagaimana cara terbaik kita dapat memahami Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sekarang kita diskusi ya. Ini diskusinya mau pakai Mentimeter lagi atau mau langsung nanya? Kalau kalau mau langsung nanya boleh, kalau mau pakai Mentimeter juga boleh. Ini ada yang lucu banget nih, Muhammad Ali Ibrahim nih siapa fotonya nih? Cute banget. Ya, Mohon maaf Pak, kalau mau langsung nanya tapi off cam boleh nggak Pak? boleh, boleh. Dimaklum kok off cam. Karena banyak kendala ya. Silakan, Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asia. Pak, saya izin bertanya, maksud dari syiar-syiar Allah itu apa ya Pak? Mohon maaf saya kurang paham. Terima kasih Pak. Baik. Nah, syiar itu ya apa namanya? Seperti kita menginformasikan terkait dengan ibadah yang ada di Islam. Kita menginformasikan tentang Islam. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah haji dan umroh. Haji dan umroh itu kan spesifik ada di dalam apa namanya di Mekah begitu ya, di Baitullah begitu kan. Nah, dengan menginformasikan adanya sebuah ibadah yaitu haji atau umroh yang mengharuskan orang tersebut datang ke Baitullah, artinya juga kan menginformasikan tentang Islam, ya enggak? Menginformasikan tentang Islam. Kan orang kemudian jadi bertanya-tanya, kenapa harus ke Baitullah gitu kan? Ya, karena itu adalah pusat dari apa? Kiblatnya umat Islam, gitu kan? Islam itu apa? Ya, agama yang diturunkan di Mekah pada waktu itu kepada Nabi Muhammad SAW. Orang akan mungkin semakin bertanya-tanya dan akhirnya tertarik gitu kan dengan apa namanya ajaran agama Islam. Jadi syiar itu ya seperti apa informasi gitu ya, ajakan begitu ya terhadap agama Islam. Salah satunya dengan menggunakan apa namanya ibadah haji dan umroh. Kita dalam kondisi normal kan akan melihat bahwa orang dari beragam penjuru datang ke Baitullah dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Di situ akan terlihat kan betapa Islam itu sudah menyebar dan mungkin lebih menyebar lagi dari apa namanya informasi yang disampaikan oleh orang-orang Islam yang sudah pernah datang ke Baitullah gitu. Ini diantara penjelasannya seperti itu ya, Nurul Aisyah. Pak, ya Pak, baik saya paham Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Sama. Terus di sini kita udah punya Faisal Nur Halim nih udah angkat tangan. Silakan Faisal. Assalamualaikum Pak, saya izin bertanya. Silakan. Kan tadi
acuan utama pengambilan asbabun nuzul itu kan dari hadis ya Pak ya. Nah itu berarti semua asbabun nuzul itu ada hadisnya apa gimana Pak? Iya, betul. Jadi asbabun nuzul itu kalau kita lihat di saya lagi nggak bawa nih, ada Al-Quran ya, yang di dalam penjelasannya itu Al-Quran ada mushaf ya, ada mushaf Al-Quran yang di sisi-sisinya itu ada penjelasan asbabun nuzul begitu. Nah, itu asbabun nuzulnya itu ya hadis gitu, hadis sebetulnya. Jadi bisa juga dikatakan bahwa asbabun nuzul itu adalah hadis yang secara spesifik menjelaskan tentang sebab turunnya suatu ayat gitu. Maka ya merujuknya pasti ke hadis-hadis itu, Faisal gitu. Ini memang saya lagi nggak bawa nih ya. Sebetulnya ada teman-teman itu kalau beli Al-Quran bisa juga nanti ditanya ada nggak yang paket dengan apa namanya asbabun nuzul gitu. Nah mungkin ada pengalaman kali di sini. Teman-teman mungkin ada yang punya di rumahnya. Boleh kita share biar biar tahu. Saya kebetulan sedang tidak di rumah ini, jadi nggak bisa saya ambil gitu. Coba ya, mungkin ada contoh kali ya. Tapi intinya memang seperti itu. Nah ini ada ya sebetulnya ya, ada. Ini banyak kok ternyata di contoh-contoh yang ada di apa namanya. Nah mungkin satu ya bisa saya tampilkan. Oke, saya izin ya, saya share screen. Tapi ini nggak ngiklan nih. Saya nggak ada kaitannya dengan dengan website ini. Ini supaya ini aja. Mudah-mudahan udah kelihatan ya. Nah ini di bawah ini nih, tuh kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah ini kalau dibaca kan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Hurairah dari Ibnu Mas'ud, begitu kan ya? Dan seterusnya gitu. Jadi ini kan hadis nih. Jadi hadis tetapi menceritakan kaitannya dengan Quran surat Al-A'raf gitu kan. Nah, maka ini yang disebut asbabun nuzul gitu. Dan ini adalah hadis gitu. Jadi seperti itu ya, Faisal, kira-kira contohnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama iya. Ya, nggak apa-apa, Muhammad Ali Ibrahim atau yang lain, kalau memang ada kendala kuota, boleh kok di off cam gitu ya. Kalau benar-benar nggak memungkinkan, kan saya sudah sampaikan bahwa pertemuan malam ini sifatnya tidak wajib. Kalau memang benar-benar nggak bisa datang, nggak apa-apa gitu. Nanti insya Allah seperti biasa rekamannya akan di-share begitu ya, insya Allah gitu. Oke, kita pokoknya saling percaya aja bahwa teman-teman pengen belajar juga, tapi kondisinya kadang-kadang tidak ideal. Karena saya pun seperti itu. Kadang-kadang wifi mati ya di rumah ya, adanya handphone gitu. Sementara nge-zoom banyak gitu. Jadi kan kadang-kadang sulit juga. Jadi kita saling maklum nggak apa-apa. Oke, berikutnya saya sudah lihat di sini ada Akdamil Haikal, ada Ahmad Rizky, ada Sinta. Akdam dulu, silakan. Iya Pak, saya ingin bertanya Pak. Tadi kan kata Bapak tuh, kata ulama kan, kalau apa tadi itu yang kalau paham asbabun nuzul tuh bisa ngerti banyak tentang tafsir itu ya Pak ya? Iya, betul. Nah, kalau misalkan nih, kan ayat Al-Quran kan juga kadang-kadang ditafsirkan dengan hadis Nabi gitu. Nah, kalau kita cuma ngambil penjelasan tafsir dari asbabun nuzul tanpa melihat hadis Nabinya itu gimana Pak? Apakah harus ada hadisnya juga yang menjelaskan itu atau enggak? Oke, pertanyaannya bagus nih. Akdam, saya panggilnya Akdam ya atau Haikal? Haikal aja Pak. Haikal aja, iya. Haikal, jadi asbabun nuzul itu ya hadis juga Haikal bentuknya gitu. Jadi kalau kita bilang asbabun nuzul atau apakah kita menafsirkan Al-Quran dengan hadis atau kita menafsirkan Al-Quran dengan asbabun nuzul, ya itu sama aja. Karena bentuknya asbabun nuzul itu adalah hadis gitu. Jadi memang harusnya seperti itu. Al-Quran akan lebih baik kalau dia ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lain atau ditafsirkan dengan hadis. Itu bil ma'thur namanya ya. Jadi kita betul-betul sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi memang harusnya seperti itu, Akdam. Tapi dia itu hal yang sama.
Jadi istilah asbabun nuzul itu hanya istilah, sebab turun. Tapi bendanya, barangnya ya, ibaratnya gitu, barangnya yaitu hadis gitu. Hadis yang gimana? Hadis yang menjelaskan spesifik tentang cerita atau kisah atau konteks di balik satu ayat gitu. Kan hadis kan bisa banyak nih, ya kan? Hadis itu bisa banyak kan? Bisa hadis tentang apa? Bagaimana Rasulullah SAW sholat malam yang katanya lama banget bacanya panjang banget sampai kakinya bengkak, ya, gitu kan? Nah itu kan tentang sholat malam gitu. Tapi mungkin tidak terkait khusus dengan ayat Al-Quran. Nah kalau asbabun nuzul itu hadis tapi yang terkait khusus dengan Al-Quran, sebab turunnya Al-Quran gitu ya. Bisa dipahami nggak, Aikal? Bisa, Pak. Tapi kan kalau hadis juga ada asbabul wurudnya gitu loh, Pak. Itu Oh berarti iya. kaitannya gimana tuh? Ya, betul. Bagus ini. Hadis juga punya asbabul wurud, sebab turunnya atau keluarnya sebuah hadis, gitu kan ya. Misalnya ketika hadis itu adalah jawaban dari sebuah pertanyaan, begitu kan ya. Misalnya apa? Misalnya pertanyaan tentang iman, Islam, ihsan. Ya kan? Asbabul wurudnya apa? Datangnya malaikat Jibril kepada Nabi ketika beliau ditanya 4 pertanyaan, yaitu apa? Iman, Islam, ihsan, dan hari kiamat, atau kapan waktu hari kiamat, kan gitu ya. Nah, jadi ini tidak perlu dipertentangkan. Ini juga adalah bagian dari penjelasan. Nah, tapi bedanya kalau asbabul wurud, sebab cerita, kisah, gitu kan, peristiwa yang terjadi terkait dengan hadis. Hadis itu muncul karena apa? Karena peristiwa tertentu. Kadang-kadang, nggak semua ya. Nah, itu namanya asbabul wurud. Nah, kalau cerita, kisah, dan segala macam itu terkait dengan Al-Quran, sebab turunnya Al-Quran, maka namanya asbabun nuzul. Tapi sama-sama diceritakan di dalam hadis. Baik asbabun nuzul maupun asbabul wurud. Ya, gitu. Dari Nah, mana itu kita bedanya tahu? gimana tuh, Pak? Nah, kita sama-sama dapat ceritanya itu di dalam hadis. Jadi misalnya asbabul wurud hadis yang tadi tuh, iman, Islam, ihsan. Itu kan karena di dalam hadisnya yang panjang itu kan memang ada cerita. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, begitu kan, tidak kita kenal, tapi kok tidak tampak dia habis berjalan jauh, tiba-tiba duduk di depan Rasul, bahkan duduknya sangat dekat, gitu kan, dan langsung menanyakan tentang iman, mal iman, gitu kan. Nah, itu diceritakan dalam hadisnya. Dalam hadisnya itu diceritakan. Nah, itu karena penjelasannya terkait dengan hadis, maka namanya asbabul wurud. Gitu. Nah, tapi kalau cerita atau kisah atau konteks itu terkait dengan ayat Al-Quran, maka namanya asbabun nuzul. Jadi ini beda nama aja. Beda nama gitu ya. Beda nama. Seperti kita mungkin ada contoh seperti ini. Storage di dalam komputer itu bisa macam-macam, bisa hard disk, bisa SSD, kan sama-sama storage, ya kan? Nah, bisa juga flash disk, tapi kan beda. Kalau hard disk teknologinya begini, kalau SSD begini, gitu kan? Nah, sama kayak tadi, penjelasan juga, tapi ketika dia penjelasan tentang Al-Quran, maka namanya asbabun nuzul. Bentuknya Pak, hadis. Kalau hadis, sebab turunnya namanya asbabul wurud. Bentuk penjelasannya apa? Ya di dalam hadis itu juga sebetulnya, gitu ya. Nah, kadang juga muncul di dalam syarah hadis. Tetapi kan tidak mungkin kita ketahui tanpa kita mendapatkan riwayat dari para sahabat juga. Jadi kurang lebih sebetulnya mirip ya, kurang lebih sama. Tetapi tergantung dia menjelaskan apa. Gimana Haikal? Mudah-mudahan Ya, Pak. bisa Terima dipahami kasih, ya. Pak. Ya, Ya, Pak. Paham, Pak. oke. Selanjutnya Ahmad Rizky, silakan. Izin bertanya Pak, tentang ini yang tadi di slide itu, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 223 atau 233 itu yang menjelaskan nisaukum harsulakum itu Pak. Oh iya. Nah, saya belum bisa mengambil kesimpulan apakah ayat tersebut mendukung hal yang dilakukan oleh penduduk Yahudi Yastrib atau malah mendukung kaum ini Ansornya Pak. Itu saya belum mengambil kesimpulan, kurang paham juga. Terima kasih Pak. Baik, makasih Rizky.
Jadi ayat itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi di Yathrib gitu. Tetapi kan kita tidak boleh bersyariat itu karena ada amaliyah dari non-muslim, ya enggak? Kalau kayak gitu nanti kita jadi ngikutin agama orang lain dong gitu. Nah, maka ayat tadi turun, oke, itu ada relevansinya dengan kebiasaan atau amaliyah orang Yahudi. Tapi kita melakukan amaliyah tersebut dasarnya bukan karena amaliyah orang Yahudi. Kita melakukan dasarnya itu karena ada perintah di dalam Al-Quran, yaitu tidak boleh mendatangi istri-istri dari belakang, begitu. Gitu ya. Jadi relevansinya ada, tetapi bukan berarti kemudian itu menjadi dasar atau alasan kita berhukum. Alasan kita berhukum itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Bahwa itu sesuai, ya itu sih bonus lah ibaratnya kan. Ya apa namanya, keniscayaan aja gitu, keniscayaan aja. Karena memang ada amaliyah-amaliyah yang memang pernah disyariatkan kepada umat-umat sebelum umat Islam. Ya, misalnya apa? Haji, ya kan? Puasa, ya kan? Tapi kan kita tidak boleh kemudian berhaji karena melihat kebiasaan umat yang sebelumnya. Kita berhaji karena dicontohkan oleh Rasul, diperintahkan di dalam Al-Quran. Udah titik, gitu. Ya, itu seperti itu Rizky. Ya, oke. Mudah-mudahan cukup jelas. Selanjutnya siapa nih? Sinta ya, Sinta Khairunisya. Oke, silakan. Izin bertanya Pak, untuk yang tadi redaksi dan makna ungkapan asbabun nuzul kan ada yang muhtamilah atau agak samar. Itu gimana cara kita nanggepin ya Pak? Apa kita percaya atau nanti dulu atau gimana Pak? Terima kasih. Ya, ya, kalau mau ditelaah, maka kita menelaah berdasarkan hadisnya. Karena tadi bentuk dari asbabun nuzul itu kan pada akhirnya adalah hadis ya, kan begitu ya. Nah, kita tinggal telah hadisnya, kualitas hadisnya seperti apa. Ada ulama yang mengatakan ya sebaiknya hadisnya sahih, gitu ya. Saya pribadi hasan aja sudah nggak apa-apa, gitu. Saya pribadi gitu, tapi Anda boleh tidak bersepakat. Kenapa? Karena derajat hadis sahih itu tidak mudah. Begitu ya, tidak mudah itu. Lihat saja kitab sahihnya Imam Bukhari, Imam Muslim, kan itu hadisnya nggak sedemikian banyak gitu. Kenapa? Karena mencari hadis sahih itu luar biasa sulit. Maka hadis hasan saja bagi saya itu sudah oke gitu kan. Namanya juga hasan kan baik. Nah, kecuali kalau hadis itu lemah. Nah, kalau lemah itu perlu kita pertanyakan. Aspeknya apa? Kalau dia aspek akidah, maka ditolak. Tapi kalau dia masalah aspek fadhailul amal, selama dia ada nas lain yang juga menjelaskan secara umum kebolehannya, silahkan saja karena itu fadhailul amal gitu. Jadi dilihat lagi apa namanya derajat hadisnya ya Sinta ya. Kalau dia bagus, sahih gitu, oke. Kalau enggak ya maka dipertimbangkan gitu. Seperti itu caranya. Nah, itu bisa kita lihat di kitab-kitab tafsir. Kalau contoh yang tadi saya tunjukkan kan di dalam Al-Quran itu kan sederhana sekali ya. Jadi ada ayat Al-Quran, di bawahnya ada hadis. Kebetulan sudah diterjemahkan versi yang tadi saya tunjukkan. Ada juga ayat Al-Quran atau mushaf Al-Quran yang dia pakai bahasa Arabnya. Ini kan karena tidak semua baca bahasa Arab, maka di Indonesia ada yang langsung diterjemahkan. Nah, asbabun nuzulnya. Tapi itu sebetulnya hadis. Nah, kita untuk mengetahui itu harus ada penelitian hadis dulu, gitu, penelitian hadis, gitu ya. Seperti itu kira-kira. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Lanjut Fitri Laila Syawali Siregar. Silakan Fitri. Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Tapi suaranya kurang jelas ya Fitri. Gimana nih? Teman-teman ada yang bisa dengar suara Fitri? Saya aja atau gimana? Tidak, Putus-putus, Pak. Putus, Pak. Nah, Fitri boleh ketik aja ya di chat ya. Mohon maaf ya, karena agak kurang kedengeran. Putus-putus. Waduh.
Fitri, boleh ditulis itunya apa namanya? Pertanyaan ditulis aja ya, Fitri ya, nggak apa-apa ya. Nanti saya baca ya. Oke, oke. Mohon maaf Fitri, nanti ditulis aja. Saya coba. Fitri, silahkan pertanyaannya ditulis di chat. Dah. Sekarang kita lanjut dulu ke Ummu Hani. Silakan, Ummu Hani. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Pak. Saya pernah dengar asbabun nuzul itu memiliki arti penting dalam menafsirkan Al-Quran. Seseorang tidak akan mencapai pengertian yang baik jika ia tidak memahami riwayat asbabun nuzul dalam satu ayat. Nah, pertanyaan saya ini, bagaimana dengan ayat yang tidak mempunyai latar belakang asbabun nuzul itu? Baik. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, terkait dengan ayat-ayat Al-Quran yang tidak memiliki asbabun nuzul, maka itu tidak bisa dibuat-buat ya. Tidak bisa dipaksakan harus ada. Karena asbabun nuzul itu sifatnya kan apa namanya? Pemberian begitu ya. Jadi dan itu kita ketahui dengan hadis-hadis terkait dengan ayat tersebut. Tidak bisa kita buat-buat. Nah, bagaimana lalu cara memahami ayat Al-Quran walaupun dia tidak memiliki asbabun nuzul? Mungkin begitu ya pertanyaannya ya. Nah, maka cara memahaminya kita kembalikan kepada ilmu tafsir. Di dalam ilmu tafsir itu ada beberapa metode, misalnya penjelasan dari segi bahasa. Contoh tafsirnya adalah tafsir Jalalain. Nah, tafsir Jalalain itu kan ciri khasnya adalah menjelaskan apa makna dari ayat Al-Quran dengan penjelasan secara kebahasaan, gitu ya. Nah, ada juga tafsir yang kemudian menggabungkan antara pemahaman ayat Al-Quran melalui apa namanya ayat-ayat yang lain ataupun melalui hadis-hadis yang lain, tidak mesti dia asbabun nuzul tapi dia hadis, begitu kan. Dan itu contohnya adalah tafsir Ibnu Katsir. Nah, tafsir Ibnu Katsir ini kan ciri khasnya begitu ya, ada penjelasan dari korelasi hubungan dari ayat-ayat yang lain dengan ayat yang sedang dibahas atau penjelasan dengan hadis. Jadi sekali lagi teman-teman, hadis itu bisa jadi asbabun nuzul ketika dia menjelaskan konteks bagaimana turunnya ayat. Gitu ya. Ya kan? Gitu ya. Jadi hadis itu menjadi asbabun nuzul ketika dia sebetulnya sih bukan hadisnya, peristiwa yang dijelaskan gitu ya, kejadian yang dijelaskan oleh hadis begitu ya, itu menjadi asbabun nuzul ketika dia menjelaskan bagaimana turunnya ayat Al-Quran. Tetapi ketika dia tidak menjelaskan turunnya ayat Al-Quran, tapi membantu menjelaskan ayat Al-Quran, itu juga boleh disebut sebagai hadis yang kemudian memperjelas makna dari ayat Al-Quran. Gitu. Jadi boleh-boleh saja gitu ya. Maka tidak bisa dipaksa kalau ayat Al-Quran itu tidak ada asbabun nuzulnya, nggak bisa diada-adakan. Kita tetap masih bisa melacak berdasarkan ayat Al-Quran yang lain ataupun hadis-hadis yang lain walaupun dia bukan secara spesifik asbabun nuzul. Kira-kira seperti itu ya gambaran ininya ya, Ummu Hani ya. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Lalu ada Ferry Haryansyah, ada Rizky Ramadhani. Ferry dulu ya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya izin bertanya Pak, kalau misalkan kayak gini, sabul nuzul itu kan dari hadis ya Pak ya? Ya. Itu banyak gak Pak? Jadi kayak misalkan kayak hukum-hukum, kayak hukum itu kan banyak Pak, pendapat dari ulama-ulama itu banyak, kayak misalkan beberapa mazhab. Kalau misalkan ashabul nuzul itu hanya satu aja apa ada perdebatanin juga Pak? Apa gimana? Ya, baik. Ini pertanyaan bagus ya dari Ferry ya. Kalau madhab kan ada banyak tuh, Hanafi, Hambali, Maliki begitu ya. Kalau asbabun nuzul ada nggak yang kayak gitunya gitu kan? Ini relatif tidak ada perbedaan. Ya relatif tidak ada. Karena apa? Karena asbabun nuzul itu bentuknya adalah hadis.
Nah, kalau hadis kan sudah diriwayatkan ya, sudah diriwayatkan begitu. Nah, jadi tidak ada perbedaan yang seperti kita adanya perbedaan ulama-ulama mazhab. Kenapa kok tidak ada? Ya karena dia sudah fix istilahnya ini hadisnya begitulah kira-kira gitu. Kalau ulama mazhab kan berbeda itu karena beragam alasan. Bisa jadi karena satu ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang satu dalil. Maka menurut ulama A lebih cocok dalil yang ini, menurut ulama B lebih cocok dalil yang itu. Kan bisa jadi seperti itu ya. Bisa juga karena ulama itu tinggal di daerah yang berbeda. Maka konteks di daerah itu bisa jadi berbeda dalam menghasilkan hukum, gitu kan, seperti itu ya. Ada yang relatif tidak sama. Bisa juga ulama itu kemudian dalam pemahaman itu berbeda, gitu. Ada yang pemahamannya lebih tekstual, ada yang pemahamannya lebih kontekstual. Maka akhirnya ada perbedaan-perbedaan dalam hukum atau dalam penetapan fatwa oleh para ulama. Namun demikian yang perlu digarisbawahi, ulama itu tidak mungkin memiliki pendapat tanpa ada dasar gitu. Jadi tetap ada dasar, hanya berbeda dalam memaknai satu dalil begitu. Seperti itu ya. Jadi kalau asbabun nuzul relatif nggak ada, Ferry. Itu lebih straightforward lah, lebih langsung. Gitu ya kira-kira ya. Iya Pak, terima kasih. Tapi kalau misalkan ashabun nuzul itu, Asbab. ya asbabun nuzul itu buat, kan kita ada 4 kitab ya Pak. Itu hanya buat Al-Quran aja apa semuanya juga ada asbabnya juga? Apa gimana Pak? Buat Al-Quran aja. Kalau asbabun nuzul khusus untuk Al-Quran. Berarti kitab yang lain nggak ada asbabun nuzulnya ya Pak ya? Enggak Oh, ada. ya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Tadi ada yang saya sebut ya, tapi hilang nih. Lupa saya siapa habis Ferry ya. Ngacung lagi deh. Ngacung. Maksudnya Iki tadi Pak, Iki. ya Udah Pak, udah. udah ditanyain Pak sama Peri tadi. Oh ya udah, sama ya, sehati ya. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang saya mau ke chat dulu. Di chat ada pertanyaan dari Fitri Laili. Yang pertama, pendapat kedua yang mengatakan semua ayat terdapat sebelum nuzul, apakah untuk ayat seperti alif? Oh iya. Gini, pendapat tentang apakah semua ayat Al-Quran ada asbabun nuzulnya atau tidak, kan tadi saya katakan ada 2 pendapat ya. Ada satu pendapat yang mengatakan tidak semua. Karena hadis-hadisnya emang nggak membahas semua ayat Al-Quran gitu kan. Nah, ada juga pendapat yang mengatakan iya, tapi yang dia maksud sebagai asbabun nuzul itu adalah kondisi pra-Islam, gitu loh. Kondisi pra-Islam itu apa? Pada masa jahiliyah. Kondisi keadaan seperti pada masa jahiliyah itulah sebab turunnya Al-Quran. Jadi sebabnya tuh global banget, umum banget gitu. Umum banget gitu ya. Maka kalau ditanya apakah itu juga menjelaskan alif, lam, mim, dan seterusnya, ya tidak bisa. Tidak bisa. Karena itu bukan sebab mikro. Sebabnya hanya sebab makro. Gitu ya. Mudah-mudahan ini cukup terdengar jelas nih, Laili, dan cukup bisa dipahami. Nah, kemudian yang kedua pertanyaannya bagaimana menentukan derajat hadis? Menentukan derajat hadis bisa dilakukan dengan 2 cara. Dengan cara menilai kualitas dari perawinya, apakah seorang perawi itu kualitasnya thiqoh begitu ya, bisa dipercaya, soduk, jujur, benar begitu ya, dan seterusnya. Ataukah dia tidak bisa dipercaya. Nah, dalam klasifikasi itu maka hadis dibagi menjadi beberapa level atau derajat. Yang pertama sahih, yang kedua hasan, yang ketiga dhaif. Derajat hadis bisa juga dilihat berdasarkan jumlah perawi. Kalau jumlah perawinya cuma 1, maka hadis itu namanya hadis ahad. Tapi kalau perawinya banyak, maka hadis bisa dikategorikan menjadi hadis mutawatir. Gitu. Jadi tergantung nih, mau milih pembagian secara kualitas ya atau kuantitas. Kalau kualitas berarti kualitas dari seorang perawi. Gitu. Kan ada syarat-syaratnya kan? Gitu ya. Cerdas, hafalannya kuat, orangnya jujur, bisa dipercaya gitu ya.
Nah, misalnya seperti itu. Atau dari jumlahnya. Kalau sedikit, satu, itu namanya hadis ahad. Tapi kalau banyak, maka hadis mutawatir. Nanti ada penjelasan detailnya, bahwa tidak semua ahad itu benar-benar satu. Tapi misalnya kurang dari sekian. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahwa mutawatir itu 10. Gitu. Nah, kalau 10, kurang dari 10, maka bisa masuk dalam kategori ahad. Juga, walaupun dia tidak satu tunggal. Nah, ini nanti insya Allah kita akan bahas ketika kita kuliah mata kuliah ulumul hadis gitu ya, tapi sederhananya singkatnya seperti tadi. Nah, maka kita kalau mau sederhana akhirnya bisa melihat dari kitab hadis. Kalau kita mau ambil yang sahih saja, maka kitabnya yang diambil adalah kitab sahih seperti Sahih Imam Bukhari dan Muslim. Masalahnya tidak semua hadis yang tidak sahih itu juga jelek. Ada hadis hasan loh. Hasan itu baik kok. Boleh diambil. Gitu ya. Jadi saran saya sih jangan terlalu kaku. Ngambil hanya yang sahih. Karena kalau hanya sahih yang diambil, repot kita beribadah. Repot gitu ya. Contoh nih. Ada kalau dari segi kuantitas ya. Misalnya ada hadis ahad yang sangat terkenal. Innamal a'malu binniyah. Itu kan terkenal banget tuh. Ya kan? Siapa yang kira-kira nggak kenal kan? Itu hadisnya ahad loh. Gitu. Nah kan repot kalau kita nggak mau ngambil, gitu kan ya. Jadi jangan terlalu kaku, gitu. Kita bisa menerima hadis-hadis yang ahad, hadis yang hasan, gitu ya. Tidak harus semua derajatnya sahih. Saya kira seperti itu ya. Laili, mudah-mudahan terjawab. Ini udah ada yang angkat tangan lagi, Muhammad Ali Ibrahim, silahkan kalau ada pertanyaan. Baik Pak, izin bertanya. Kan seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi, di pelajaran Asbabun Nuzul ini sudah dipelajari sejak zaman Nabi. Namun pada zaman Nabi itu belum terlalu banyak umat Islam yang memperhatikan tentang Asbabun Nuzul. Lantas, apakah sejak zaman Nabi itu sudah ada istilah Asbabun Nuzul, Pak? Iya, istilah Asbabun Nuzul ini kan istilah yang digunakan belakangan ya. Bisa jadi kalau secara umum mungkin saja ada begitu, mungkin saja ada. Tapi istilah yang digunakan secara spesifik itu kan baru belakangan. Tapi maksudnya sama, maksudnya adalah penjelasan tentang Al-Quran gitu ya. Nah, penjelasan tentang Al-Quran itu salah satunya adalah melalui asbabun nuzul begitu. Nah, zaman Nabi ketika Nabi masih hidup, karena nabinya hidup enak kan ya. Sahabat tinggal tanya aja, kalau apa-apa tinggal tanya gitu. Selesai urusannya gitu ya. Enak banget alhamdulillah pada waktu itu gitu. Maka bukannya tidak perhatian, tapi orang tidak terlalu fokus gitu loh untuk menulis satu kitab khusus namanya Asbabun Nuzul. Kenapa? Ya nabinya ada, kalau bingung-bingung tinggal tanya kan gitu ya. Tapi ketika ulama itu pada wafat meninggal, dan mereka kemudian wafat sambil membawa apa hafalan Al-Qur'annya, hafalan hadisnya. Lama-lama kan orang mikir, wah kalau nggak dicatat ini bahaya ini, bisa hilang semua ilmu gitu kan. Makanya timbullah kesadaran bahwa ini harus dicatat, harus dibukukan, harus diterbitkan begitu. Nah, pada waktu itulah baru ketika ada kesadaran para ulama seperti Al-Wahidi tadi itu kemudian menulis kitab yang secara khusus membahas tentang Asbabun Nuzul. Apakah tentang Asbabun Nuzul doang? Enggak. Kan ada yang nulis tentang hadis, ya enggak? Muwatta Malik gitu ya. Kemudian apa sunan-sunan ya, Sunan An-Nasa'i, Jami' As-Sahih, juga tafsir. Tafsir itu dari masa sahabat sudah ada. Siapa mufasir di level sahabat? Ibnu Abbas, misalnya kan gitu ya. Itu punya tafsir, tapi waktu itu tidak terlalu populer begitu. Baru belakangan kan ketika pada sahabat wafat barulah ada tafsir yang sangat komprehensif begitu. Tapi sudah ada bibit-bibitnya atau cikal bakalnya atau contoh kecilnya sudah ada gitu. Kira-kira gitu ya, Ali ya. Iya, mudah-mudahan cukup terjawab ya Ali ya.
Baik, teman-teman, saya kira gambaran sederhananya seperti itu. Nah, sekarang saya ingin mengambil waktu untuk menjelaskan terkait dengan UTS. Kenapa? Karena kita sudah pertemuan keberapa sekarang? PJ mana PJ? PJ saya mana? Nurul ya, ente PJ Nurul. Siapa aja? Itu Pak. Halimah Nah, Pak, yang kelas saya Pak. Halimah. iya. Halimah. Mana Halimah? Saya Pak. Saya belum lihat mana. Oh iya, yang itu yang lagi moto ya. Halimatun Nisa. Iya. Ini susah juga ngeliat layar ini mirip-mirip ini. Mau fotonya merah semua lagi rata-rata. Foto buat masuk UNJ nih kayaknya dari sekolahan ya. Oke, Halimah. Terus siapa lagi? Siapa lagi PJ-nya? Saya Pak. Nurul. Habis itu siapa lagi? Salwa Pak. Salma. Mana Salma? Kok yang jawab Halimah? Salwa Pak. Salwa Nailah. Oh gitu. Ya. Oke. Nah, ini kenapa saya perlu ada PJ untuk memastikan bahwa PJ paham ketika nanti ditanya sama temannya yang nggak hadir misalnya gitu ya, bisa menjelaskan. Baik. Jadi kan untuk evaluasi kita ada UTS, ada UAS ya, kira-kira gitu ya. Nah, nanti UAS-nya itu bentuknya soal yang menguji kemampuan pemahaman. Jadi nanti ada soal-soal, mungkin multiple choice, mungkin esai begitu ya. Tapi untuk UTS, saya ingin kita membuat project individu. Laporan project individu. Jadi kayak buat paper begitu ya, tapi pribadi, individu. Kalau kemarin kan bikin paper kelompok ya, kemarin ya, udah. Nah, itu tugas kelompok. Kalau sekarang tugas individu atau tugas pribadi. Apa yang menjadi pertanyaan? Pertanyaannya adalah buatlah laporan penelitian tentang boleh lembaga atau tokoh atau komunitas yang terkait dengan kajian Al-Quran di Indonesia. Saya ulang ya, buatlah laporan tentang tokoh atau lembaga atau komunitas yang terkait dengan pengembangan kajian Al-Quran di Indonesia. Contohnya gimana? Contoh aja ya, jangan semuanya nulis tentang ini. Ini contoh. Misalnya di Ciputat itu ada Pusat Studi Al-Quran. Nah, itu kan lembaga yang didirikan oleh Pak Quraisy Shihab. Untuk apa? Mendidik ulama-ulama yang pakar dalam Al-Quran. Nah, maka Anda bisa menggambarkan sejarahnya, gitu ya, aktivitasnya, program-programnya, gitu ya, pengajarannya, begitu kan, terkait dengan itu. Itu contoh ya, contoh satu, gitu kan. Kemudian contoh lagi siapa? Profesor Nasaruddin Umar, misalnya. Ini contoh tokoh nih, tokoh ya, tokoh. Nah, berarti beliau apa? Keilmuannya, bukunya, kitab-kitabnya, begitu ya, itu bisa. Atau komunitas, contoh, kalau kita dulu dengar ada ODOJ, One Day, One Juice, gitu ya. Nah, ini kan komunitas kan, ya nggak? Adanya di grup-grup WhatsApp. Nah, apa aktivitasnya? Aktivitasnya adalah membaca bersama-sama satu Al-Quran tapi bagi-bagi gitu, bagi-bagi dalam satu juz masing-masing. Biasanya kelompoknya isinya 30, nanti bergantian gitu ya. Nah, jadi setiap hari sebetulnya khataman Al-Quran tapi bagi-bagi gitu. Nah, itu kan contoh komunitas. Tapi jangan semua menulis tentang itu. Coba diperhatikan dalam 1 minggu ini silahkan Anda coba explore, boleh komunitas di sekitar rumah Anda, boleh cari di internet gitu ya, bebas lah, yang mudah aja gitu ya. Tapi coba cari beberapa opsi dan kemudian opsi-opsi itu coba dilaporkan, direkap oleh PJ. Nanti rekapnya seperti apa? Kan sesuai kelas ya, nama siapa, opsi judul 1 ini, opsi judul 2 ini, opsi judul 3 ini. Nah, nanti itu diserahkan ke saya untuk
Coba dilihat. Nah, nanti saya akan memberikan masukan, salah satunya bisa mungkin diteruskan sehingga menjadi sebuah laporan penelitian gitu. Nah, ini juga supaya nanti nggak bentrok antara satu dengan yang lain, nanti sama kan repot ya. Nah, ini sebaiknya dihindari dari awal dengan cara menulis itu. Kira-kira kegambar nggak tugasnya? Mau tanya nggak? Tergambar. Kegambar ya, kegambar sih, tapi nggak tahu nanti komunitasnya apa gitu. Ya nggak apa-apa, kan baru dijelasin malam ini. Jadi Anda punya waktu 1 minggu untuk mencoba-coba mencari apakah mau studi tokoh atau mau studi komunitas atau mau studi lembaga. Nih contoh nih, Ajilo. Kalau ponpes yang berbasis tilawatul Quran boleh. Kan ini berarti lembaga ya. Nah, jadi ponpes, pondok pesantren yang misalnya dia fokus pada tilawatil Quran. Nah, ini menarik nih, boleh kayak gitu, ya, seperti itu, gitu. Atau ada komunitas atau lembaga hafalan Al-Quran tapi online. Nah, itu juga boleh tuh, menarik tuh, ya. Misalnya kalau ada, silakan aja dicoba dicari. Oke, ada lagi yang Sinta mau tanya, silakan. Iya Pak, ada ketentuan-ketentuannya nggak Pak untuk papernya? Kayak Ya, ketentuan laporannya seperti kemarin aja ya, membuat paper itu kurang lebih seperti itu, ya. Yang akan menjadi daya tarik sebetulnya adalah keunikan dari objek kajian Anda. Nah, makanya usahakan objeknya itu jarang terdengar atau jarang dibahas. Itu akan menjadi satu poin khusus gitu, ya, sebisanya. Oke, Sinta, jadi jangan bikin repot, laporannya kurang lebih seperti paper yang kemarin. Baik. Nah, dicoba dulu ya 1 minggu ya. Nanti kita insya Allah minggu depan tolong PJ dikumpulkan. Kira-kira hari ini kan hari Jumat. Mungkin hari Rabu ya dikumpulkan dulu judul-judulnya supaya saya bisa baca. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya saya kasih evaluasi gitu ya. Mana yang kira-kira oke gitu kan kalau judulnya lebih dari 1. Seperti itu. Jadi nanti UTS-nya nggak ada soal. UTS-nya adalah laporan Anda ini. Gitu ya. Nanti untuk soal UAS aja terakhir. Gitu ya. Seperti itu. Baik, saya kira cukup untuk malam ini. Oke? Nggak usah terlalu lama ya. Takut kuotanya habis. Nanti saya di demo lagi. Jangan di demo ya. Kan ini untuk kebaikan kita juga. Insya Allah nanti rekaman penjelasan saya share kepada grup. Baik, terima kasih. Kita cukupkan dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat untuk kita semua. Walafu minkum, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan atau salah-salah, itu datangnya dari saya ya. Mudah-mudahan kita tetap bisa mengambil hikmah dari pembelajaran Al-Quran ini. Baik, kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ajar, Pak. Sudah.